Ya, oke. Halo, oke. Pertanyaan penting selanjutnya adalah jika negara lain, negara maju, negara berkembang juga melakukan rapid test, sebenarnya apa yang membedakan strategi atau eksekusi rapid test mereka negara lain dengan yang kita lakukan gitu loh. Ini pertanyaan orang awam banyak kayak gini nih. Loh, negara maju lain juga melakukan kok, Mas, Pak, Bu gitu. Oke, itu nomor satu. Terus nomor dua adalah loh, kalau ini saya banyak diginiin sih loh, rapid test itu memang prosedurnya seperti itu gitu loh. Memang dari pemerintah, dari rumah sakit seperti itu. Kalau nggak melalui fase itu ya tidak mungkin kita masuk ke fase yang swab sama PCR gitu loh. Nah, jadi dua pertanyaan tadi yang common tadi sebenarnya apa sih gap terbesar, lag terbesar yang dilakukan Indonesia tentang rapid test dan luar negeri gitu? Apakah karena kita beli yang palsu? Apakah kita beli, misalnya kan kita beli laptop yang murahan, ini analogi ya, atau yang dibeli negara lain itu adalah apa namanya, Yang asli negara lain gitu. itu adalah yang asli gitu kan. Jadi bisa asli, bisa KW, atau bisa juga apakah ini contohnya ya, apakah mereknya itu bukan merek yang premium, gitu. Asli tapi bukan merek premium. KW Super. Tuh. Super, anjir juga kayak sepatu ya. Nah, ya. Terus ataukah ada pertanyaan juga seperti ini, ataukah kita salah beli ke pabrik atau ke orang gitu loh. Ini terus kenapa di Indonesia ada banyak jenis rapid test, bahkan di rapid test pun ada jenis banyaknya gitu loh. Ini tuh pusing gitu. Nah, oke, pertanyaan utamanya adalah apanya beda di Indonesia sama di yang dilakukan di negara lain. Toh Kondisi. sebenarnya sama kan. Ya, dari Mutia. Oke. Mutia dulu coba. Boleh. Jadi kalau misalnya aku lihat, ini juga aku coba cari tahu kalau negara-negara lain tuh gimana sih sistem proses memilih rapid testnya ini. Sebenarnya itu alatnya ya, harus ada campur tangan pemerintah untuk mengimpor barang-barang sensitif seperti ini gitu. Nah, pertama karena sebenarnya nih deh, kalau misalnya kita sekarang beli laptop di luar negeri, misalkan beli online di Amazon atau Alibaba, kalau kita paham sama laptop, saat laptopnya datang, kita tahu kan, oh ini laptop yang beneran aku cari, mesinnya sesuai ekspektasi aku, versi speknya, ini ya. apa speknya jelas gitu. Nah, masalahnya sekarang banyak nggak yang ngerti isi laptop tuh harusnya seperti apa gitu loh. Bisa nggak ngebedain isi laptop yang KW Super sama yang KW biasa aja, atau malah mungkin udah rusak, itu gimana gitu. Kalau misalnya rapid test ini kan sebenarnya hasil yang kita lihat itu cuma positif sama negatif kan. Berbeda dengan real time PCR yang kita lakuin untuk swab test. Nah, real time itu kenapa lebih susah dipalsu? Karena result dari PCR-nya itu selain positif dan negatif itu ada angkanya gitu. Jadi kalau angkanya di atas X positif, kalau angkanya di bawah X itu negatif gitu. Karena kita punya angka ini, jadi operatornya yang melakukan PCR itu juga bisa ngelakuin cek sendiri gitu. Mereka harus punya pengetahuan tentang basic PCR supaya bisa tahu, oh ini sebenarnya tesnya bener atau enggak sih? Standar yang dipakai udah bener apa enggak sih gitu. Di Indonesia ada standarnya itu, Muti? Apakah pemerintah enggak, itu standarnya internasional? Iya, udah standarnya gitu kan. Tapi di Indonesia nggak standar berarti? Enggak, kalau misalnya PCR itu dari kitnya, jadi kita itu beli boxan gitu kan, Mas. Kita beli box, ada tesnya dan ada standarnya gitu. Jadi tesnya itu kita bandingin sama standar, dan kita juga bisa observe sendiri gitu, kayak kitnya ini tuh sebenarnya di mesinnya bener atau enggak sih. Jadi lebih karena apa ya? Lebih karena mengerjakannya itu manual, jadi prosesnya tuh kita bisa lebih perhatiin deh gitu. Kalau barangnya pun jelek atau bagus, kita bisa ngetes sendiri dengan cara memperbandingkan produk A sama B gitu, nama kontrolnya gitu. Nah, dan banyak variabel yang bisa dipakai untuk
lihat gitu, probe-nya, primernya, reagennya, macam-macamnya. Jadi akurasinya jadi tinggi banget. Iya. Nah, kalau rapid test ini kan kita tetesin darah, hasilnya cuma positif sama negatif kan. Nah, ini kan variabelnya sangat amat dikit untuk kita cek sebenarnya, kecuali kita membedah si alatnya itu sendiri, alat rapid test-nya, atau kita bandingkan dengan banyak pasien, bandingkan dengan banyak kondisi juga gitu. Jadi untuk ngetes satu hal yang kelihatannya simple itu sebenarnya butuh waktu, butuh uang, dan butuh orang yang benar-benar mengerti quality assurance gitu atau quality control. Kalau misalnya di luar negeri itu harusnya dari satu pintu. Jadi pemerintah yang membeli rapid test-nya, misalnya mereka distribusi ya. Nah, tapi itu juga oke lah, misalnya perusahaan yang dibeli itu misalnya dari Cina atau misalnya dari Korea. Mereka kan akan ngasih kayak sertifikat bahwa ini kayak ada sertifikatnya. Bukan piagam ya? Bentuknya mirip tapi. Jadi kayak ini efektivitasnya berapa persen, ini bla 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 bla. Cuman memang ada ketanggung-jawaban pemerintah juga untuk ngetes kan sebenarnya pas alatnya itu di negaranya gitu. Misalnya rapid test udah nyampe, ya udah kita tes lagi nih, bener apa enggak sih ini sesuai sama perusahaannya itu klaim gitu. Nah, makanya pentingnya satu pintu dari pemerintah aja ordernya tuh karena bisa dites gitu. Jadi bisa diukur. Bisa diukur apakah jadi beneran beneran bekerja nggak sih ya tes ini. Nah, kalau di Indonesia aku ngelihat ordernya itu walaupun saya juga order, semua orang bisa beli. Misalnya semua orang bisa beli reseller ya. Semua orang bisa beli reseller, dan reseller pun impor, misalnya dia beli dari Alibaba lah, atau misalnya eBay gitu, atau apapun lah website e-commerce-nya. Mereka tinggal tulis rapid test COVID, terus ya udah mereka impor aja. Ada ya. Pasti ada. Tanpa ngelihat QC-nya kan, QC-nya, quality control-nya bahkan nggak paham mungkin si penjual. Iya, jadi di saat quality control itu dilewatin, kita kan nggak tahu sebenarnya sertifikatnya itu benar atau enggak. Satu, itu masalah sertifikat ya. Misalnya produknya benar, sertifikatnya benar, ya udah berarti yang make ya baik-baik aja. Tapi kalau sertifikatnya salah, bisa aja produknya itu sebenarnya palsu. Bisa juga produknya itu sebenarnya udah rusak, atau misalnya barang-barang reject gitu. Atau misalnya KW super lah. Itu kan KW super berarti condition-nya nggak terlalu parah. Cuman kalau misalnya orang dapat yang palsu, orang dapat yang rusak, itu berarti bisa menimbulkan false positif dan false negatif itu gitu. Dan variasinya itu jadi gede banget, karena brandnya banyak, standarnya nggak ada, itu variasinya gede banget. Terus contohnya yang terjadi dalam ini ya, kasus problematika ini di mana ya, di negara Eropa ya, beberapa negara Eropa beli kan, negaranya beli, dibalikin gitu, karena menurut di QC, di quality control lagi, mereka nganggap itu nggak standar gitu, ya kan? Banyak. Ya kemarin sempat ada isu itu ya, di negara-negara Eropa balikin ke China, dan China juga mengakuin kalau nggak salah ya. Kalau bukan negara ya, pabrik di Cina ya. Iya. Tapi yang beli itu negara di Spanyol, di pemerintahnya gitu-gitu. Itu aja negara yang beli dan mereka udah ngecek gitu. Gimana kalau misalnya kita yang belinya individual dan swasta gitu importer, gimana mereka mau ngeceknya? Berarti di Indonesia yang dijual di rumah sakit itu saya ambil kesimpulan nggak satu pintu dari negara ya, dari Kemenkes ya? Maksudnya enggak sih. Harusnya kan ya ini misal yang beli Kemenkes atau BUMN, harusnya habis itu mereka distribute ke masing-masing atas rujukan kan? Yes. Ya, nah yang di Indonesia itu nggak terjadi. Rumah sakit rujukan pun punya masalah kan, kebagiannya cuma dikit, demand-nya tinggi. Terus akhirnya demand-nya tinggi itu orang nyari solusi dan ada pasar kan, pasarnya itu dipakai sama banyak banget rumah sakit swasta dan klinik swasta yang memanfaatkan itu dalam hal bisnis. Itu mereka beli sendiri, Mil? Beli sendiri dong. Beli sendiri. Oh. Kalau menurutku beli sendiri. Soalnya kita nggak bisa akses informasi, ada yang kontrol ini. Ada yang kontrol. Iya, benar. So far, kita tahu ya beli sendiri mereka. Kebanyakan negara yang mengimpor rapid test itu kan Cina. Jadi kalau misalnya menurut riset aku sih kemarin baca-baca, emang pemerintah Cina itu juga mencoba melakukan quality control dari dalam gitu. Jadi mereka membuat list
perusahaan-perusahaan mana aja yang sebenarnya sudah mereka approve bahwa alatnya itu benar bekerja dengan baik gitu. Nah, ini tuh kalau misal dilihat dari listnya Cina, kalau nggak salah rapid test itu cuma 8 merek yang mereka approve gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di pasaran Indonesia, itu yang jelas jauh di atas angka 8 sih, mungkin puluhan sampai 40 merek, 30 merek gitu. Nah, pertanyaannya ya berarti merek-merek ini bisa keluar tanpa cek, tanpa quality control yang baik. Oke. Ya ini soal ada tambahan Kamila? Iya, soal tender. Jadi kita bisa ngebayangin kan betapa serunya di ini kan industri rapid di sana, trafficnya itu seru banget sih. Jadi wah ini lebih murah, lebih klaimnya lebih bagus. Terus endorse siapa gitu misalnya di Indonesia kayak gitu. Jadinya lucu banget sih, lucu banget. Oke. Terus ada tambahan lagi ya? Ada sebelum kita selanjutnya? Oh, pertanyaan selanjutnya aja deh. Ya ini mungkin aku daripada nggak ngarah, pertanyaan selanjutnya aja. Oh iya. Oke. Quality control. Aduh, aku ini jujur ya, dengar barusan ini, karena aku termasuk orang yang percaya sama quality control loh. Di industri manapun ini nggak ada kok. Jadi aku jadi agak blank nih, anjir banget ya. Iya. Masalahnya di traffic-nya, jadi karena demand-nya sangat amat besar, jadi pasti juga pasarnya ya ngikutin aja. Aku juga ngebayanginnya juga, kalau aku misalnya dari negara produsen atau company yang bisa memproduksi, pasti aku mikirnya, oh demand-nya banyak, ya udah kita juga harus menutup gap ini dengan bisa memproduksi. Ya. Mereka mungkin juga hitungannya, kita juga nggak tahu kan kondisi sekarang ekonomi semuanya lagi turun, semuanya juga lagi berusaha buat menyelamatkan diri sendiri gitu. Dan pabrik-pabrik itu yang jadinya memproduksi. Oh, kemarin termasuk ada orang Indonesia yang bisa produksi itu yang dibangga-banggakan itu ya? Iya, itu ada konflik of interest dari kita semua bahwa local pride itu harus ini kan bahwa karena dia negara Indonesia, jadi kita harus, tapi narasinya yang dibawa itu ya umum banget bahwa rapid itu adalah berguna gitu. Dia tidak mempromot spesifikasi alatnya itu kenapa beda dari rapid yang lain, nggak sama sekali. Dia cuma promot bahwa, dan narasi-narasi di media itu promot bahwa dia orang Indonesia, titik gitu. Oke. Aku boleh bilang kesimpulan gini nggak? Jadi rapid test itu sebenarnya harus dilakukan, tetapi quality control-nya harus yang benar. Itu bukan kan ya? harus sih, bukan harus. Bukan harus sih ya. Bukan harus malah. Tergantung strategi gitu, yang diambil negara gitu. Maunya apa? Di Indonesia aku mau ini 3 minggu lalu pas aku langsung responsif dengan bikin IGS soal rapid itu. Pak ini apa namanya dari pressconnya Indonesia yang tiap sore itu kan pernah ngomong kan akan melakukan masif buat strategi pemerintah adalah melakukan masif tes massal. Tes massal dengan tes yang paling mudah katanya kan, nggak perlu ini nggak perlu laboratorium khusus, cuma diambil darah dan bisa lihat hasilnya gitu. Itu kan dalam 10 menit itu di presscon dengan informasi yang sangat tidak utuh seperti itu, jadinya dan jadi seperti ini ya? Realisasinya nggak ada, hampir nggak ada kan realisasi. Jadi sangat berpotensi masalah. Ngomong gitu aja berpotensi masalah kan. Dia datanginnya cuma berapa juta sih? Gitu kan? Berapa juta tes? Iya. Itu kan cuma bukan masif kan itu berarti. Kalau masif ya 30% penduduk dong gitu misalnya. Ya. Masif itu banyak. Iya, masif tuh banyak. Juta tuh nggak banyak. Juta tuh nggak banyak buat Indonesia. Jadinya dinkes rujukan itu dapat jatah. Tapi jatahnya cuma 20 batang gitu. Misalnya. Iya. Ya, jadi dan perlu ini aku mau nanya lagi nih, apa? Jadi sebenarnya misalkan saya pagi ini rapid test. Nah, kalau di Indonesia hasilnya keluar kapan dari rumah sakit ya? Apakah nanti sore atau besok? Nah, terus setelah hasil itu keluar, seharusnya misalkan saya positif, harusnya tadi ngomongnya Kamil, harusnya dalam 3-4 hari
udah langsung di PCR gitu ya? Atau saya dipanggil lagi ke tes swab? Nah, prosedur rapid test, swab PCR di Indonesia, ini aku ngomongin tentang waktunya itu, apakah sama dengan SOP-nya di luar negeri? Menurut sekilas atau kalian ada yang sudah mendalami? Aku boleh? Ya. Iya. Boleh dong, sayang. Jadi, di sini ada problematika SOP juga, gitu. Iya. Ini. Maksudnya ini ya? Ya, di Indonesia itu SOP-nya didesentralisasi. Jadi, iya. Aduh. Aneh banget kan? Iya. Desentralisasinya bahkan ke per fasilitas kesehatan, gitu. Jadi, iya. Aneh banget kan? Jadi ada puskesmas yang mengandalkan rapid sebagai andalannya, ada yang tidak, ada yang rumah sakit besar. Jadi rancu banget. Jadi menurutku. Dan sedangkan tes PCR-nya tidak desentralisasi, disentralisasi kan. Itu kan sangat kontra gitu. Jadi prasyaratnya rapid itu pemetaan. Pemetaan itu harus dites diagnostik supaya benar-benar definitif kan. Bukan screening gitu kan. Kan itu tes pemetaan itu screening ya istilahnya. Di rapid screening, oh kira-kira itu di RW sana tuh rame tuh, red zone gitu kan. Nah, berarti yang red itu zone. yang pantas di Sorry, aku potong bentar. Berarti kalau orang Indonesia ngomong, pemerintah Pemda ngomong red zone itu PCR atau rapid? PCR tetap ya? PCR tetap. Oke. Jadi rancu banget kan, bukan rapid kan. Rapid tuh nggak bisa dijadikan dasar apapun gitu. Jadi kalau ada orang ngomong gini, itu kan buat pemetaan. Jadi kita bisa tahu red zone itu bullshit ya. Tapi nggak juga. Nggak jadi, juga. Gimana? Juga. Iya. Jadi rapid itu cuma bisa menunjukkan ya apa yang resultnya dia tunjukkan aja. Jadi cuma bisa menunjukkan antibody IgG dan antibody IgM. Tapi sebenarnya sesuai riset itu juga IgG dan IgM itu kan kita belum lihat jumlah berapa yang cukup. Imunitas sebenarnya kalau IgG IgM-nya banyak tuh orang berarti bisa ketularan lagi apa enggak? Nggak tahu juga. IgM-nya levelnya segini tuh artinya lebih imun apa nggak tahu juga. Jadi banyak banget faktor X yang kita belum tahu. Jadi memang si rapid itu hanya ngasih tahu, oh kamu punya IgG, kamu punya IgM, tapi sebatas itu aja, tidak mengkonfirm kasus, tidak membuat orang jadi tahu dia ada virusnya apa enggak, tidak tahu dia udah sembuh apa belum, tidak tahu dia bisa kena lagi apa enggak. Terus ya ada kasus, ada yang nanya juga soal itu ada bayi, ada anak kecil yang di rapid berapa kali negatif terus tapi kondisinya buruk, hasilnya di swab positif, mati terus positif, meninggal terus ketahuan positif. Kok bisa gitu? Ya bisa, jadi ini mundur lagi, ditarik garis mundur bahwa reaksi imun itu sangat bervariasi terhadap kondisi si pasien gitu kan. Bisa timeline umurnya dia, si bayi kan belum mampu menghasilkan imunitas yang seperti orang dewasa misalnya. Jadi ya di negatif aja terus sampai tiap hari dites berapa merek juga negatif semua. Kalau dia emang nggak punya kapabilitas untuk ngasih reaksi imun, bayi misalnya, terus punya kondisi-kondisi imunodefisiensi ya seperti orang yang HIV AIDS. Terus abis itu ada orang yang diabetes lama misalnya. Itu kan imunodefisiensi juga. Ada orang kurang gizi juga bisa imunodefisiensi gitu. Jadi misalnya pemetaan di tempatnya orang yang stunting atau orang yang kurang gizi gitu, ya negatif semua rapidnya. Lawang mereka nggak bisa menghasilkan imunitasnya nggak bagus gitu. Terus orang yang beda-beda lain-lain kan kayak terapi kanker misalnya, lagi dalam fase terapi kanker, dia imunodefisien, dia nggak bisa ngasilin. Jadi variasi dari IgM, IgG ini pun sangat lebar, jadi nggak bisa jadiin patokan, bener kata si Mukti. Sama seperti false positif juga ya Mas ya, bisa juga orang yang misalnya punya penyakit imun sistemnya itu lebih tinggi gitu. Misalnya kayak multiple sclerosis atau mereka memang ada kelainan imun, jadi imunnya lebih tinggi daripada orang rata-rata, itu setiap mereka dites akan hasilnya positif gitu. Dan ini masalah bukan rapid test atau antibody test di COVID-19 aja ya. Ini kan
tes sebuah metode tes yang dipakai untuk ngedeteksi virus-virus lain juga. Kayak pas dulu aku penelitian HBV atau hepatitis B, itu kita juga rutin pakai antibody test. Tapi memang hampir di rata-rata penyakit yang menggunakan antibody test itu harus disertai, harus dibarengin data komplit pasiennya, data PCR mereka juga, viral load, berarti jumlah virus di badannya tuh ada berapa. Karena semua itu berelasi, antibody berelasi sama badan kita, efeknya virus itu gimana gitu. Jadi kalau misalnya mau mengambil satu kesimpulan dari antibody aja, itu gambarannya sangat amat buram gitu, sangat amat semu deh gitu. Kayak lubang kecil banget. Oh iya. Jadi bisa aja salah lihat gitu. Bisa lihat part-part yang lain gitu, bisa banget. Dan di Indonesia settingnya itu sentralisasi PCR. Problem PCR ini kita mungkin bisa bahas selanjutnya ya, problem diagnostik. Tapi dengan prasyarat fungsi, ya kan, rapid test berfungsi kalau-kalaunya itu di Indonesia nggak ada semua. Jadi oke. Iya, prasyarat itu. Kalau itu apa bahasa resminya apa? Prasyaratnya apa ya? Prasyaratnya, ya. Prasyaratnya rapid test itu bisa dijadikan atau bisa berfungsi, bisa ada nilainya itu ya, adalah itu tadi ada quality control. Kayaknya prasyarat tersebut tidak pemerintah dipenuhi ya. Ya, PCR ada semua. Jadi orang yang positif langsung bisa menggapai akses untuk dites PCR. Sedangkan di Indonesia SOP-nya itu kan desentralisasi ya. Nggak tahu yang pantas dites aja rancu banget kan. Ngomongnya PDP gitu. PDP, ODP, OTG gitu. Tapi PDP aja numpuk gitu. Misalnya. Jadi ada penentuan PDP itu pakai rapid nggak? Ya enggak lah. Enggak ya. Ini kan ada centang-centang gitu kan. Ada diagram centang sampai aku sangat aku sendiri ya sangat nggak mau lihat, bukan nggak mau lihat ya, sangat nggak apatis lah sama itu. Soalnya, apa sih ya? Iya, soalnya menurutku masalahnya sendiri adalah klasifikasi ODP dan PDP gitu. itu udah bermasalah gitu. Itu kan cuma di Indonesia kan. Oke. Apa pendapat kalian dengan statement ini? Jadi pembagian klaster PDP, ODP, terus OTG yang baru ya. Terus ada juga sekarang OVJ kemarin. Terus OVJ. Terus ada juga pelaksanaan rapid test itu adalah bagian dari strateginya pemerintah untuk ngebuat funneling gitu loh. Dalam kurung sebenarnya cara pemerintah untuk membuat sebuah prosedur dalam hal data ya. Kalau di PDP udah rapid test, ya itu yang harus dites swab sama PCR gitu. Jadi kayak funneling ya. Yes. Jadi banyak ini pembelaan atau sudut pandang membela pemerintah kan. Itu cara mereka, emang strategi mereka. Jadi buat mereka nentuin siapa yang berhak untuk Nah, pendapat kalian gimana itu? Putih? Kalau menurutku, kalau aku sih, yang Putih dulu. Tadi terkira kamu. Ya udah aku dulu. Jadi, niatnya baik ya? Niatnya baik gak sih? Niatnya baik ya? Niatnya baik. Funneling itu kan sebenarnya bergantung sama besar lubangnya deh. Satu, funnelingnya gede banget nih. Banyak banget pasiennya. Yang satu kecil banget. Intinya sih sebenarnya sampai PCR-nya itu kapasitasnya bisa dinaikin, funneling kayak gimana pun itu hasilnya nggak akan baik. Karena ya mau gimana, cuman akan lebih susah aja. Ini tuh akan, menurut aku ya, dengan semua orang melakukan rapid test, itu tuh membuat krisis di depan mata sangat amat jelas. Krisisnya apa? Krisisnya tuh PCR lagi, mampet di situ lagi. Jadi banyak banget orang yang nanti tes ya, hasilnya negatif, positif, tapi kan itu membuat mereka jadi harus melakukan PCR kan. Di saat mereka harus melakukan PCR, tapi PCR-nya nggak ada, ya problem banget gitu. Jadinya mereka nggak bisa tahu akhirnya mereka beneran COVID positif atau tidak, dan ya memberikan false hope itu lagi. Mereka merasa mereka udah aman di tes rapid, tapi ya sebenarnya cuma bikin masalah aja di depan gitu. Karena banyak banget orang yang
harus jadi PCR, sedangkan PCR-nya ini kapasitasnya nggak naik-naik. Nunggunya juga lama gitu. Jadi permasalahan data ini. Yes, jadi kalau aku lihatnya tadi kan pertanyaannya kan baik apa nih? Niatnya baik banget. Indonesia tuh niatnya pemerintahnya baik, tapi sayangnya itu nggak bisa ditangkep ini arahnya apa gitu. Maksudnya jalurnya gimana gitu. Jadi kalau mereka meniatkan itu misalnya mengkerucutkan siapa yang pantas dites PCR, PDP, dites rapid dulu positif. Tapi Permenkesnya soal sentralisasi nggak dihapus-hapus kan misalnya. Harus balik Bankes dulu itu. Jadinya ya tetap bottleneck tuh tambah kecil lagi kan, tambah tadi kayak Muti kan, bener-bener. Iya, sebenarnya mereka memperbesar aliran sungai, padahal kalinya tuh aliran airnya, padahal sungainya itu cuma kecil ya. Iya, kecil. Jadi mending harusnya kan lebarin sungai biar muaranya. Iya. Tetap aja banjir kan di sono gitu kan. Wah, biar airnya, biar banjirnya cepet hilang, tekanannya ini motornya dibanyakin gitu. Tapi di situ nggak lebarin gitu, tapi tetap aja kan luber di mana-mana gitu. Bener sih ya analoginya kayak gitu. Jadi ya lagi-lagi kita bersandar sama pemerintah sih. Jadi ini karena wabah di sebuah negara, ya kan? Jadi kapasitas atau resource-nya itu ya bersandar sama pemerintah gitu. Sebagai commoners nggak susah bikin apa-apa. Apalagi ya bukan commoners deh, itu gubernur aja mau ngapa-ngapain aja terbatas kan. Jadi. Iya. Mau PSBB aja ditelokin kan? Iya, PSBB aja ribet kan. Nah, sebenarnya masalah utamanya itu ya data lagi kan. Karena datanya ini sebarannya dari awal entah ditutupin atau entah emang nggak ada gitu. Jadinya nggak ada data gitu. Jadinya rancu banget kan pemetaannya. Mau meta dan udah istilahnya udah mau banyak kan udah tidak terkendali. Jadi mau pakai cara apapun ya dengan strategi apapun rasanya susah banget sih. Apalagi strategi yang salah kaprah seperti mau tes massal atau rapid. Oke. Thank you. Ini kemarin ya, sehari 2 hari kemarin itu di Jakarta ada sebuah startup health startup ya, startup kesehatan berbasis IT gitu kan, cukup terkenal lamanya itu mengadakan drive to test di daerah Kemayoran. Nah, menurut kalian gimana? Nah, saya mau tanya detailnya adalah saya sebagai rakyat ya, ini bingung nih. Siapa sih yang bisa menentukan validasi rapid test gitu loh? Apakah saya besok punya uang 1 miliar buka klinik, saya bisa ngeluarin validasi itu? Atau enggak, saya sosokan jadi pahlawan, jadi selebgram, datang ke kampung desa, saya mau nyumbang nih 1.000 alat rapid test gitu loh. Nah, apakah menurut kalian ada sebuah prosedur atau aturan yang, enggak nih cuma rumah sakit rujukan saja yang boleh mengeluarkan tanda kutip sertifikat kalian positif atau negatif, atau ya udah nih beneran kacau banget, bahkan saya pun bisa nentuin sendiri gitu loh. Jadi pertanyaan 2, pendapat kalian yang sekarang udah lihat kan, ada drive-thru, ada yang harganya 1,6 juta, ada yang 2 juta, ada yang 400.000, itu bedanya apa? Terus yang kedua ya tadi, sebenarnya yang ngasih validasi, ini bukan PCR ya, yang ngasih validasi rapid test itu ada prosedurnya nggak sih? Dari siapa nih? Siapa dulu? Mas Kamil dulu. Mas Kamil dulu. Kalau yang pertama, ya kita harus lihat ini sih, gambaran gede sih. Soalnya ini kan lagi-lagi soal community disease gitu. Jadi kalau itu bukan tujuannya, itu terserah sih. Kalau misalnya aku cuma pengen tahu. Tujuannya, itu terserah. Iya, kalau itu bukan tujuannya, aku kan selalu mikirnya aku selalu ngomongin di mana-mana pun soal big picture gitu. Aku nggak pernah soal aku sendiri gitu.
turunannya itu nggak pernah ngomongin. Tapi kalau untuk misalnya pengen tahu keluargaku kira-kira gimana ya bebas sih, terserah. Ya nggak? Tapi ya, jadi tapi kalau harus punya plan selanjutnya, kalau misalnya ada yang positif di keluarga harus ngapain gitu? Apakah akan nyampe ini kan prasyaratnya harus dilanjutkan PCR kan kalau misalnya positif gitu. Apakah punya akses ke sana, apakah ada akses ke sana atau PCR mana yang paling dekat atau bisa dilakukan, itu harus tahu. Terus kalau misalnya ada yang positif tapi gejalanya nggak terlalu, karantinanya gimana gitu, jangan sampai nularin orang. Jadi konsep-konsep itu tuh harus ada walaupun ini soal personal gitu. Terus jadinya kalau negara nggak punya pandangan itu, ya bebas juga kan? Bebas sih. Jadi di lapangan bebas kan jadinya. Iya, jadinya bebas. Jadi kalau negara tujuannya itu bukan untuk mengontrol wabah, tapi untuk misalnya untuk supporting some industry for money gitu, ya terserah. Iya. Ya terserah, bebasin aja liar. Jadi ini sekarang kondisinya sih ya liar itu dalam tanda kutip, aku nggak ngelihat tujuannya negara ini, tindakan-tindakannya sebagai usaha-usaha untuk visi misi mengontrol wabah. Itu aja kritikku juga. Jadi kenapa bisa liar gini? Bahkan aplikasi yang Mas sebut itu pun kan udah terhubung sama negara kan sekarang itu. Iya. Ya itu, jadi Kemenkes kan kerjasamanya sama itu gitu. Ya kalau itu ngelakukan hal yang salah kaprah gitu, berarti emang tujuannya bukan ngontrol wabah, kalau menurutku gitu. Jadi bener apa enggak ya terserah, tergantung dari tujuannya. Kalau di negara lain yang ngadain drive-thru itu pemerintah nggak? Iya. Kalau Korea drive-thru pemerintah. Korea sangat merestriksi. Nah, tapi mereka juga drive-thru loh. Jadi nggak cuman rapid test aja. Ini bukan antibody serologi, rapid swab juga ada kan? Iya. Iya. Kalau di aku yang awam memperhatikan, karena banyak awam yang nggak memperhatikan. Aku awam yang memperhatikan di luar itu tes masalnya itu bukan rapid test, tapi tes masalnya ada juga yang swab test ya. Rapid swab test ya. Iya, rapid antigen. Rapid antigen. Itu harus orangnya harus pakai baju astronot dan tetap harus ada biliknya gitu kan. Ada biliknya yang khusus BSL itu. Itu yang kalau itu oke ya. Itu keren ya. Tapi tetap aja screening tujuannya. Karena antigen corona ini walaupun antigen videonya dimasukin ke mulut gitu. Iya, itu kan antigen ya. Jadi yang dicek bukan gennya seperti PCR kan. Iya kan, Mut? Jadi ngecek full length of the nucleotides itu. Tapi dia ngecek dari bajunya si virus, yang dimana baju si virus itu dipakai sama virus lain juga sebenarnya gitu. Banyak virus lain, corona lain yang mirip-mirip antigennya. Jadi biasnya juga tinggi. Makanya tapi bagus buat pemetaan, bagus buat screening. Jadi kalau kayak kata Mas Kamil sih, tergantung tujuannya lagi itu apa gitu. Soalnya sebenarnya antibody itu sekarang kan pemerintah fokusnya atau orang-orang banyaknya kan ngelihatnya sekarang nih yang terjadi sekarang kayak positif COVID atau enggak. Tapi sebenarnya antibody itu bisa membantu kita studi epidemiologinya penyakit ini juga gimana gitu. Misalnya dites antibody IgG, IgM-nya ada atau enggak gitu. Kalau misalnya orang bisa secara rutin dites itu terus, kita bisa ngelihat antibodinya ini hidupnya berapa lama sih? Dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, atau dalam hitungan tahun. Atau misalnya mereka pengen lihat, oke, gini, kita tes semua nakes yang ada di rumah sakit, siapa yang punya antibody gitu. Kalau misalnya kita bisa menemukan nakes-nakes yang udah punya antibody against COVID-19, itu artinya waktu kerja gitu kan. Semoga waktu kerja itu artinya mereka tidak akan hopefully tidak akan terkena COVID-19 itu sendiri karena badannya sudah cukup kuat untuk melawan. Nah, orang-orang yang antibodinya positif itu yang bisa ditaruh di garda depan, either itu nakes atau misalnya essential worker yang misalnya banyak bertemu orang yang cleaning service. Ini udah di Indonesia kayak gini nggak ya? Ya enggak lah. Prosedur RS nggak gitu ya? Enggak ya. Pokoknya
yang dokter yang PPDS pokoknya hajar. Tarung gitu ya. Aku ingat sih waktu itu awal-awal pas rumah sakit apa namanya atlet apa sih yang atlet itu dibuka Wisma Atlet ada salah satu dokter yang ngefoto rapid test banyak banget itu nakesnya semua dites dan semuanya negatif dan dia tulisnya alhamdulillah semua negatif gitu. Aku mikirnya cuman alhamdulillah negatif itu artinya semuanya masih punya kesempatan buat terinfeksi. Iya. Buat terinfeksi itu malah bukan good news, itu malah bukan alhamdulillah sebenarnya. Iya, bukan alhamdulillah, malah harus jauh lebih aware gitu. Iya, dan itu yang ngomong dokter gitu. Jadi emang pemahaman soal ini tuh emang jujur nggak mudah. Nggak mudah sama sekali, apalagi dengan literasi di Indonesia di masyarakat yang levelnya itu nggak istilahnya di dunia aja kita urutan bawah kan. Jadi menurutku sangat susah menyampaikan ini. Jadinya salah kaprah. Beberapa waktu lalu Mas Firda sempat tanya masalah harga, sorry Mas. Aku lupa belum dijawab kan tadi yang masalah harga. Kenapa range harganya bisa beda-beda banget gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi rapid test itu variabelnya nggak banyak buat menentukan harga karena nggak butuh laboratori, nggak butuh sistem yang sangat amat perlu secure gitulah untuk melakukannya. Cuma butuh nakes buat ngambil darah dan ngetes sama tesnya itu sendiri gitu. Nah, tesnya itu sendiri kan kita sekarang beli dari berbagai macam merek yang harganya sebenarnya juga relatif berbeda-beda. Nah, berarti harganya mahal itu aku ngerasa aneh sih. Ya itu pasti ngambil untung juga gitu. Salah atau baiknya yaitu decide sendiri deh. Cuman alatnya ini beda-beda. Ada yang KW plus, ada yang KW super, nggak KW rusak. Nah, itu pasti harganya kan beda-beda. Yang satu lagi, harga untuk nakesnya lah, untuk ngerjainnya. Yang itu sebenarnya variabelnya nggak terlalu gede gitu. Habis nanti lanjutin lagi ya? Oke. Terus cepet banget ya? Anjir. Emang rapid test ini panjang banget tau. Gak kerasa ya? Atau ini diputus dulu, nanti ini lagi. Ya, putus dulu. Oke, ya udah. Sesi terakhir. Oke. Oke, dadah.